Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Aini, selaku dosen pendamping mata kuliah Manajemen Bencana di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, yang pada kali ini akan menampilkan hasil dari kreativitas mahasiswa Stambuk 2022 kelas A kelompok 3 dengan judul Siaga Si Gempa. Adapun video ini akan membahas tentang langkah-langkah yang tepat dalam mengantisipasi terjadinya bencana gempa yang sering sekali mungkin terjadi di sekitar lingkungan kita. Maka dari itu, mari simak videonya. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 menerjang Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Anak-anak mama lagi pada ngapain? Lagi main TikTok aja, Mak. Aduh, tengoklah ini. Mama tadi udah dapat info kan dari WhatsApp grup teman-teman mama. Katanya sekarang ini makin sering loh terjadi gempa. Tengoklah nih. Serem juga ya, Mak. Itulah. Apa sih? Iya loh nak, makin kesini makin kesana. Bumi ini nggak baik-baik aja. Coba lah ya, gimana kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan kalau suatu waktu terjadi gempa? Sini, Mak, biar ku cari video-video dari sumber-sumber yang kredibel. Gak usah lebay lah ah. Lagi di Medan pun udah lamanya nggak terjadi gempa. Jangan gitu loh nak, kita tuh nggak pernah tahu kapan musibah itu ada. Kapan musibah itu datang kita nggak pernah tahu. Jadi lebih baik dari sekarang kita tuh harus siaga. Siaga, percuma lah itu, Mak. Kau Indah dikasih tahu baik-baik kok melawan kau. Yalah tuh. Udah, jangan berantem kolen. Enggak, Mak. Si Indah ini memang harus ditegur. Udahlah tuh, coba dulu mama mau tengok dulu. Mana video yang kau cari tadi nak? Ini, Mak, aku dapat video dari sumber US Geological Survey, BMKG, ISC, sampai EMSC pun ada. Coba-coba lah, biar kita tengok dulu. Hai Sobat Siaga, kembali lagi di channel kami. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa aja sih yang harus kita lakukan untuk dapat menjadi Sobat Siaga bencana gempa bumi. Yuk simak video berikut. Tetap tenang dan hindari panik. Panik dapat membuat situasi menjadi lebih berbahaya. Tetap tenang agar bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk keselamatan diri dan orang lain. Cari tempat perlindungan yang aman. Saat terjadi gempa, segera cari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau di sudut ruangan. Hindarilah tempat-tempat berpotensi bahaya seperti jendela, kaca, atau benda berat yang bisa saja terjatuh. Jauhi potensi bahaya, jauhi jendela, kaca, dan benda-benda berat yang bisa jatuh atau pecah akibat dari getaran gempa. Hindari juga menggunakan lift dan dekat tangga atau struktur yang rapuh. Periksa luka-luka dan keamanan setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti, periksa diri sendiri dan orang lain di sekitar Anda jika mengalami cedera. Pastikan untuk menjauh dari bangunan rusak atau berpotensi roboh dan ikuti petunjuk evakuasi yang telah ditetapkan. Nah, itu dia tadi tips untuk menjadi sobat siap siaga bencana gempa bumi. Langkah-langkah yang tepat dapat membantu dirimu ataupun orang lain agar tetap aman selama ataupun setelah terjadinya bencana gempa bumi. Bagaimana nih video kita kali ini? Sangat bermanfaat bukan? Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe agar kamu tidak ketinggalan video lainnya. Dan bergabung menjadi sobat siap siaga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bagus juga lah nak ya videonya ini. Mama jadi tahu mitigasi gempa bumi. Iya, Mak, aku aja suka lihat videonya. Ih, apa sih? Video nggak jelas pun kalian tonton. Mending kalian lihat TikTok nih kayak aku yang lagi tren sekarang, video-video lucu. Nak, pengetahuan kayak gini tuh penting loh. Iya, Indah. Jangan sepele kok, nanti kau nyesel. Nggak akan nyesel aku. Ah, udahlah, udah jam berapa ini? Aku ada kelas sore pula, mau ke kampus aku.
Mak, aku pun ada kelas sore. Oh iya, Ya siap-siap aku, Mak. Mama juga lah nih mau siapkan minuman kalian. Bawa minum lah nanti ya. Video ya, Mak. Bentar. Minum kalian loh. Oh iya. Ini. Nanti kan dehidrasi. Oh iya, Mak. Makasih ya, Mak. Ya. Sama-sama, Mak. Ya, hati-hati. Ya, Mak. Pergi kami ya, Mak. Iya, iya, dadah, hati-hati. Ya, Mak. Weh, hari ini terasa agak beda gitu gak sih, Weh? Hah? Beda kenapa emangnya? Entahlah, mungkin perasaanku aja, tapi kita harus tetap siap siaga. Maksudmu aja tuh, Kinan. Tapi aku setuju sama Kinan, karena terakhir kali kan gempa besar terjadi, jadi sekarang itu harus lebih waspada. Betul sih, di mata kuliah manajemen bencana ini, aku jadi sadar betapa pentingnya kesiapsiagaan dan ketanggapan terhadap bencana alam, terutama gempa bumi. Ya kan apalagi kan Indonesia tuh terletak di wilayah cincin api Pasifik, jadi kayak kayak makin rawan gitu loh bencana, apalagi kayak gempa-gempa bumi kayak gini. Seharusnya masyarakat Indonesia ini lebih peka lah terhadap gempa bumi ini. Betul sih, supaya kan kalau misalnya terjadi bencana, masyarakat tuh tahu tindakan apa yang harus mereka lakukan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Tapi menurutku kan untuk mengatasi hal ini kita harus ada kolaborasi antara masyarakat maupun pemerintah. Kan gempa. Seminggu yang lalu pas cewek bencana musim gempa di Uner sampai retak kan kayak kalian ngerasain guncangan gitu gak sih? Coba dengar. Alarm gempa bumi bunyi. Semua orang ikut terus ini dulu, Saat terjadi gempa bumi, salah satu tindakan mitigasi awal yang dapat dilakukan adalah berlindung di bawah meja. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari benda-benda yang mungkin jatuh dan menghindari pecahan kaca yang mungkin bisa terkena ke tubuh kita. Mematikan lampu dan sumber listrik lainnya saat terjadi gempa bumi adalah langkah selanjutnya yang disarankan. Hal ini dilakukan guna mengurangi risiko kebakaran yang dapat terjadi jika terdapat kerusakan pada instalasi listrik. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kamu harus mematikan lampu saat terjadi gempa. Yang pertama, mencegah kebakaran. Korsleting listrik dapat terjadi jika kabel rusak akibat gempa. Hal ini tentu dapat menyebabkan kebakaran. Kedua, menghindari ledakan. Jika ada kebocoran gas akibat gempa, percikan dari saklar listrik bisa menyebabkan ledakan. Ketiga, keamanan umum. Mematikan listrik membantu mencegah kerusakan lebih lanjut pada peralatan elektronik dan sistem listrik. Tujuan utama bergegas cepat berlari keluar ruangan saat terjadi gempa bumi adalah untuk mencapai area terbuka yang aman dari jatuhnya benda-benda ataupun reruntuhan bangunan. Halo Pak, iya Pak, gempa. Saya posisinya di ini Pak, di FKM Pak. Iya Pak, ditunggu ya Pak segera. Ya. Saat terjadi gempa bumi, Anda dapat menghubungi beberapa nomor darurat guna mempercepat proses pengevakuasian korban bencana. Berikut beberapa nomor darurat yang dapat Anda hubungi ketika terjadi bencana. Yang pertama, Pusdalops BNPB dengan nomor 0812 123 7575 atau 021 2982 7666. Yang kedua, nomor polisi dengan nomor 110. Yang ketiga, nomor telepon darurat umum dengan nomor 112. Yang keempat, pemadam kebakaran dengan nomor 113. Dan yang kelima, SAR atau Basarnas dengan nomor 115. Pak, makasih. HP aku. Ingat, saat terjadi gempa bumi, prioritas utama adalah keselamatan diri dan orang sekitar.
keluar, kita nggak tahu kan. Kita di sini aja, nggak usah panik. Jadi jangan panik lah, jangan panik. Weh, semua udah aman kan? Ida sama Zara mana? Itu dia. Tadi kamu jatuh di mana? Di atas. Makan bentar ya. Tapi untuk sementara doang, nanti kita lihat dulu bagaimana. Wih, nggak ada yang terluka selain Indah kan, Weh? Nggak ada. Kita serahkan si Indah. Iya, Weh, oke. Kita harus tetap tenang, kita harus bekerja sama untuk dapat mengevakuasi yang lain. Oke? Capek kali ya, Weh, hari ini. Iya, seenggaknya kita bisa ngambil pelajaran lah dari hari ini. Iya, Weh, itu untung kali loh kita mempelajari tentang bencana-bencana Manden kayak gitu. Karena dengan kita mengetahui sebelum, saat, dan sudah apa yang terjadi gempa bumi, itu tuh jadi kayak minimalisir resiko yang bakal terjadi sama kita gitu loh. Ya sih, sebenarnya kan apalagi kita sebagai ahli kesehatan masyarakat kan, calon kader kesehatan masyarakat itu sebenarnya udah tugas tanggung jawab kita sebetulnya untuk kita tuh bisa buat program-program terutama tentang yang gempa bumi ini lah, kayak kesiapsiagaan gimana segala macamnya. Ya, semoga aja dari kejadian-kejadian ini masyarakat Indonesia jadi lebih sadar dan lebih banyak program-program kesiapsiagaan dalam bencana alam. Selain itu pentingnya untuk tidak panik dalam keadaan darurat seperti ini. Semoga kedepannya kita bisa menerapkannya kan? Ya kan, Daina? Selama ini, gempa bumi bukanlah suatu hal yang asing bagi kita. Indonesia menjadi daerah rawan gempa bumi dikarenakan Indonesia dilewati oleh pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Hal itulah yang menyebabkan Indonesia menjadi daerah yang rawan gempa. Menurut data USGS dan data lainnya, Indonesia memiliki 160 lebih gempa bumi dengan berkekuatan 7,0 lebih dalam skala magnitudo, mulai dari periode 950 hingga sekarang. Oleh karena itu, kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi gempa bumi merupakan hal yang sangat penting, mengingat Indonesia merupakan daerah rawan gempa. Dalam menghadapi gempa bumi, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya keselamatan terhadap gempa bumi. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak menyadari tindakan-tindakan kesiapsiagaan yang tepat untuk dilakukan sebelum, saat terjadi, dan setelah gempa bumi. Simulasi penanganan bencana hingga mitigasi dan respon darurat perlu dilakukan. Gempa bumi dapat menyebabkan bencana yang besar dan kita harus siap mengelola dampaknya. Kita harus tetap tenang dan tertib saat terjadi gempa bumi dan melakukan P3K jika perlu. Kita harus memperhatikan informasi mengenai gempa susulan dan tidak mendekati bangunan-bangunan yang rusak akibat gempa. Selain itu, kita harus meningkatkan pemahaman mengenai mitigasi bencana dan respon darurat saat terjadi kebakaran dan gempa bumi. Kita harus siap mengelola dampak terjadi bencana gempa bumi dan selalu meningkatkan kesadaran tentang keadaan keselamatan dan kesehatan kita. Bersama kita wujudkan Indonesia siap siaga bencana.